disebutkan apa tulisan ini ada 20 apa tulisan, ada 20 bahayanya lidah. Bahaya lisan yang pertama kemarin yang kita bahas adalah bahayanya lisan atau lidah seseorang itu adalah dia berbicara terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau dia membicarakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hal ini apa juga? Apa ya, termasuk penyakit dan termasuk bahayanya lidah. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tidak. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara. Tetapi hendaknya kita punya lidah ini kita gunakan untuk membicarakan hal ehwal yang sifatnya adalah memberikan keuntungan di dalam agama atau kembalinya keuntungan itu kepada kita dalam urusan akhirat. Bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat. Sebagaimana Sayyidina Luqman al-Hakim dulu pernah diceritakan ketika dia pernah melihat Nabi Allah Daud alaihissalam itu menjahit baju besinya, maka Sayyidina Luqman al-Hakim itu ingin bertanya apa yang dijahit, karena yang dijahit itu baju besi Nabi Allah Daud yang notabene baju itu belum pernah dilihat oleh Sayyidina Luqman, tapi Sayyidina Luqman hikmahnya mencegah lidahnya untuk tidak bertanya. Itu hebatnya Sayyidina Luqman. Karena dia khawatir kalau saya bertanya kepada sesuatu yang tidak ada kembali manfaatnya buat saya, buat apa ini? Walaupun itu adalah sesuatu yang perlu ditanyakan buat dia. Nah, itu adalah satu bentuk pengajaran hikmah Sayyidina Luqman al-Hakim kepada kita. Ya. Lalu kemudian ada pengobatan. Bagaimana cara mengobati agar supaya lidah itu tidak terbiasa membicarakan hal ehwal yang tidak ada manfaatnya, bimalayani. Di antaranya adalah pengobatannya satu dengan mengingat kematian. Dan yang kedua yaitu dia harus berpikir bahwa setiap kalimat yang dia keluarkan dan setiap nafas yang dia hembuskan itu merupakan raksu malih, modal buat dia di dalam hidup ini. Jika kalau dia keluarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, rugi dia. Jadi dia rugi, dia mengeluarkan modalnya, dia mengeluarkan hartanya bukan di tempatnya, artinya begitu. Ada dengan cara amal, dengan cara pengamalan atau perbuatan, yaitu dengan cara uzlah, menyingkir dari manusia, atau seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq setelah dia berbicara sesuatu yang penting, lalu diambil batu kerikil kecil dia letakkan di mulut. Nah, tujuannya sambil mengatakan bahwa hadzal ladzi awradanil mawalid. Ini lidah yang menjerumuskan saya masuk dalam jurang neraka Allah. Apa yang kedua atau bahayanya lidah yang kedua adalah fudulul kalam atau pembicaraan yang berlebih-lebihan. Bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan ini berlebihan. Yang tidak ada manfaatnya saja nggak boleh kalau berlebihan, gitu ya. Ini juga satu hal yang sangat tercela. Dan wahada yatanawal khatti ma la ya'ni. Bahkan sebagian orang itu dia saking kemudian ingin berbicara lebih sampai dia memperdalam dan dia mendetail pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Di ma la ya'ni, barisan lagi. Wa ziyadati ma ya'ni an badil hajah, kalaupun dia harus menambahkan boleh berbicara itu kalau memang itu adalah satu perkara yang ada hajatnya menurut kadarnya, menurut kebutuhannya. Karena fa'inna man ya'nihi amrun yumkinuhu an yasurahu bi kalamin mukhtasar, karena ketika seseorang itu ingin berbicara pada satu perkara yang boleh dianggap buat dia itu penting sekali pembicaraan ini, pasti atau ada kemungkinan dia akan menyebutkan perkataan itu dengan cara yang ringkas, dengan lafaz yang ringkas, dengan ucapan yang ringkas, tidak berpanjang lebar. Bisa jadi wayukinu andiyadinahamu wayukarilah, boleh dipanjangkan, tidak apa-apa, bahkan diulang-ulang. Bisa jadi begitu, bisa jadi dengan perkataan yang ringkas. Biasanya fuqaha bagi orang fakih itu kalau bicara ringkas, ya, ringkas, padat, berisi. Ya. Wa mahma ta'adda maqsuduhu bi kalimatin wahidatin fadzakar kalimatin. Kalau sekiranya maksudnya itu sudah sampai pada sepatah kata, maksudnya sudah sampai pada satu kata atau dua kata, maka kalau sampai menyebutkan sampai dua kali kata-kata, maka itu berlebihan. Bukan untuk menegaskan. Orang yang diajak bicara sudah paham, tapi dia ulang-ulang perkataan sampai dua kali, tiga kali, bahkan lebih, maka itu boleh dikatakan fadlun anil hajah. Berarti dia sudah berlebihan dalam ucapan, ya. Itu sudah tercela. Walaupun di situ tidak ada dosa, tidak ada mudarat.
dosa tidak, madarat bahaya buat dia juga tidak sampai menimpa dirinya. Sayyidina Atha ibn Abi Rabah beliau pernah meriwayatkan, dia pernah berkata, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalam. Dulu para salaf kita, salihin, orang zaman sebelum kita, mereka adalah orang-orang yang membenci perkataan-perkataan yang berlebih-lebihan. Tidak suka dengan perkataan berlebih-lebihan, tidak suka. Ya. Dan mereka wakanu ya'uduna fudulal kalam ma ada kitab Allahi aw sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan bahwa semua perkataan itu kalau diucapkan oleh manusia berlebihan, kecuali yang boleh dikatakan berlebihan dalam pengucapan itu adalah membaca Al-Quran dan menyebut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dua ini saja. Dari Al-Quran boleh, dari Sunnah Rasulullah SAW. Atau beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran. Au tantiqa bi hajatika bi ma'isyatika allati la budda laka minha, atau kau berbicara kepada sahabatmu, kepada temanmu tentang urusan hajat ataupun kehidupanmu yang memang harus kau ucapkan, memang harus kau lontarkan, memang harus kau lafazkan. Saya butuh pekerjaan, saya butuh modal, saya butuh bicara dengan kamu, ada masalah. Kalau memang itu harus kau ucapkan dan itu penting, silakan. Tidak dikatakan fudulul kalam. Ya, atum kiruna anna alaikum hafizina kiraman katibin. Apakah engkau akan mengingkari bahwa di sisi kita itu ada malaikat-malaikat Allah yang mencatat kita? Mereka adalah orang yang mulia, mencatat amal perbuatan kita, yang mereka tengah duduk di sebelah sisi kanan kita dan duduk di sebelah sisi kiri kita. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang kita ucapkan kecuali semua itu dicatat secara rapi oleh malaikat pencatat dan pengawas. Ya, 1, 2, 3, yang satu di belakang pengawas. Gitu ya. Ama yastahi ahadukum idza nusyira sahibatuhu allati amlaha sadra naharihi. Dikatakan, apakah kalian tidak malu kalau seandainya sahifat kita tadi ini dibentangkan, ditunjukkan kepada kita, yang diemlakkan atau yang ditulis oleh para malaikat dari mulai satu hari ini semuanya, dari mulai pagi tadi sampai siang ini. Kalau nanti di akhirat itu dibentangkan atau sekarang ini kita ditunjukkan catatan amal kita oleh mereka, karena aktar ma fiha laysa min amri dinihi wala dunya. Makanya saya akan mereka tunjukkan kepada kita lembaran yang terisi pada catatan itu tidak ada kaitan urusan agama, bahkan tidak ada kaitan urusan dunia kita. Jadi fudulul kalam semuanya, ucapan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya. Maka sebagian para sahabat mereka tidak meriwayatkan innar rajula la yukallimuni bil kalami. Dulu ada seseorang yang mengajak aku pembicaraan atau mengajak aku berbicara, yang sekiranya kalau saya mengajak dia berbicara, dia akan menjawab, dan jawabannya dari tadi itu jauh lebih saya sukai daripada air dingin yang diteguk oleh orang yang sangat dahaga. Jawabannya itu sangat adem, jawabannya itu sangat mengenakkan hati. Tapi kata para sahabat, kata sebagian sahabat ini, fa'atruku jawabahu, saya tinggalkan jawabannya. Saya khawatir jawaban yang dia lontarkan ini adalah merupakan kelebihan ucapannya. Saya pada bab itu, pada level itu saja mereka meninggalkan. Padahal itu sangat penting. Itu bahkan membahagiakan hati kita. Tapi mereka meninggalkan hal itu. Imam Muttarik juga mengatakan, liya'duma jalalullahi bi qulubikum. Hendaknya ucapanmu itu lebih banyak kau mengagungkan Allah Ta'ala saja. Zikrullah, zikru Rasulillah, itu jauh lebih bagus. Hendaknya ucapanmu lebih banyak kau mengingat nama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fala tadkuruhu inda mithli qawli ahadikum lil kalbi wal himar. Jangan pernah kau lontarkan ucapanmu itu eman-eman, lidahmu itu eman-eman. Sangat harus kau jaga sekali. Jangan sampai kau lontarkan, jangan sampai kau ucapkan, kau sebutkan perkataan seperti orang yang mengatakan kepada binatang piaraannya, baik itu anjing ataupun itu keledai. Seperti mengatakan perkataan apa? Allahumma akhzi, ya Allah hinakan dia, ya Allah celakakan dia, ya Allah matikan dia, ya Allah binasakan dia. Tidak ada manfaatnya. Allahumma akhzihi, Allahumma kada, Allahumma kada, Allahumma akhzihi. Tidak ada manfaatnya. Ya. Sehingga kemudian dikatakan oleh Ghazali, wa'alam anna fudulal kalam la yanhasir. Ketahuilah bahwa perkataan yang berlebihan itu tidak terbatas, banyak sekali, bukan satu dua.
Balil muhim masyhurun di kitabillah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah batasi ucapanmu itu, perbanyak dengan membaca Al-Quran. Perbanyak dengan baca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memfirmankan di dalam ayatnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari sebagian besar ucapan-ucapan mereka, bisikan-bisikan mereka, lafaz-lafaz yang mereka lontarkan, kecuali perkara-perkara perintah orang, mengajak orang berbuat sedekah, perbuatan baik, atau mengingkari atau mencegah orang dari perbuatan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang maksiat, atau mengadakan perdamaian antar manusia yang bertikai. Nah, itu boleh. Kalau sisipkan kata-kata yang banyak tidak ada masalah. Yang penting adalah mengajak orang supaya mereka mau beribadah kepada Allah, mau beramal saleh, atau mau mereka berdamai satu dengan yang lain. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, tuba liman amsakal fadlan min lisanihi wa anfaqal fadlan min malihi. Sama Rasulullah. Ya, Rasul bersabda bahwa sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang mau menahan kelebihan lidahnya, tapi dia kemudian mengumbar hartanya untuk sedekah. Jadi banyak berbuat, sedikit berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Fanzur kaifa qalban nasul amar